Sebelumnya, Wang Ling memberikan semua esensi darah para tetua pada Lim Muan, dan Lim Muan menjadi pemimpin sakti langit awan. Wang Ling kemudian membantu Lim Muan memperbaiki esensinya. Duduklah, saat itu esensi darahmu rusak, sehingga tidak mungkin bagimu untuk mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Aku akan membantumu. Lim Muan duduk saling berhadap-hadapan. Wang Ling mengeluarkan 6 botol cairan jiwa. Semuanya dipecahkan dan cairan jiwa disatukan. Dengan kekuatan jiwa yang baru lahir, Wang Ling memegang tangan Lim Muan dan cairan jiwa memasuki tubuhnya. Setelah 2 jam berlalu, proses penyembuhan selesai. Namun pengobatan alternatif sangat tidak berguna karena semuanya sudah terlambat. Kemudian Wang Ling membuat bendera larangan kuno baru versi properti tunggal, karena bendera larangan sebelumnya telah diberikan kepada Lim Muan. Namun dalam proses pembuatannya, Wang Ling tidak memasang batasan terakhir karena takut mengundang kesengsaraan ilahi lagi. Akibatnya itu tidak bisa menampilkan kekuatan penuh dibandingkan bendera larangan sebelumnya. Kemudian, Wang Ling meninggalkan sakti langit awan, dan Lim Muan hanya memberi bekal berupa beberapa botol pil obat, dan setelah itu hanya bisa melihat Wang Ling pergi. Walaupun dia ingin ikut juga, tapi dia menyadari akan menjadi beban baginya. Sekarang, perjalanan menuju balas dendam pada Teng Huyuan dimulai. Pada saat ini, Wang Ling terbang secepat kilat. Dalam waktu singkat, dia tiba kembali di barisan formasi teleportasi. Tujuan Wang Ling adalah Lautan Setan. Dia mengira negara Zhao berada di sisi lain Laut Setan. Wang Ling kemudian memasuki formasi teleportasi dan mengeluarkan beberapa batu spiritual berkualitas tinggi untuk mengaktifkan teleportasi. Begitu diaktifkan, Wang Ling tiba-tiba menghilang dan dia diteleportasi ke Laut Setan. Wang Ling berjalan secara mendominasi begitu keluar. Setelah itu dia terbang ke arah timur untuk menemukan formasi teleportasi kuno dan peta planet Zuzaku untuk menemukan letak negara Zhao. Pada waktu ini, kabut yin di Lautan Setan telah menghilang setelah kesengsaraan ilahi yang ditimbulkan oleh Wang Ling sebelumnya. Di saat itu juga, negara peringkat 4 mengirim murid-murid mereka ke sana untuk memburu banyak orang yang telah mereka ingin tangkap karena kejahatannya. Di suatu tempat, Qiu Shiping yang telah mencapai tahap jiwa yang baru lahir, tapi dia menyembunyikan kekuatannya pada tahap menengah formasi inti karena bersama satu pria bernama Li Xuan berada di tingkat akhir formasi inti, dan seorang wanita bernama Lao Qiu juga tahap akhir. Mereka bertiga sedang mencari binatang 8 cakar tingkat menengah yang memiliki 8 inti sekaligus dan berbentuk kalajengking untuk mengambil intinya sebagai perbaikan dari sarung pedang Li Xuan. Qiu Shiping mengeluarkan perahu terbangnya dan mereka menuju suatu gurun. Kemudian Qiu Shiping mengeluarkan harta lumpur untuk mendeteksi keberadaan kalajengking besar. Dengan mengandalkan benda itu, akhirnya kalajengking besar muncul sembari meraung keras. Lao Qiu segera bergegas diikuti Li Xuan untuk membunuhnya, dan terjadilah pertarungan dengan monster itu. Sementara Qiu Shiping dengan ekspresi liciknya telah merencanakan membunuh Lao Qiu dan Li Xuan setelah mereka berhasil membunuh kalajengking itu. Qiu Shiping berencana untuk mengambil semuanya. Namun di saat Li Xuan dan Lao Qiu jatuh dalam situasi kritis oleh kalajengking, tiba-tiba pancaran indera ilahi menyebar, menyebabkan kalajengking gemetar dan lari ketakutan memasuki guanya. Di saat itu juga, Wang Ling muncul secara mendominasi berkata, "Rekan kultivator Qiu, sudah lama tidak bertemu." Melihat kedatangannya, Qiu Shiping merasa sangat tertekan. "Itu kamu?"
Saat ini Li Xuan langsung penuh hormat dan Lao Qiu yang biasanya tidak takut pada apapun menjadi lemah lembut. Wang Ling mengamati kondisi berkata, "Brother Qiu, dalam suasana hati yang baik, dengan kultivasi jiwa yang baru lahirmu, kamu bermain-main dengan dua junior formasi inti, sungguh menarik." Mendengar ucapan Wang Ling, Li Xuan dan Lao Qiu langsung terkejut dan tidak menyangka sekaligus bersyukur Wang Ling memberitahu mereka. Jadi Li Xuan dan Lao Qiu bergegas melarikan diri. Qiu Siping segera mengeluarkan drum dan sebuah rantai melesat untuk menangkap mereka. Sayangnya sudah terlambat. Setelah itu pandangan Qiu Siping beralih pada Wang Ling berkata, "Rekan kultivator, sudah lama tidak bertemu." Dua junior itu berasal dari sakti racun. Brother Qiu harus berhati-hati mulai sekarang. Qiu Siping tersenyum pahit karena telah gagal menangkap Li Xuan dan Lao Qiu. Itu bisa menyebabkan masalah besar nanti. Tapi Wang Ling berkata, dengan kecepatan tahap akhir formasi inti mereka, jika saudara Qiu cepat mengejarnya, kamu masih bisa mengejarnya. Qiu Siping menghela nafas berkata, "Brother Wang, katakan apa yang kamu inginkan. Meskipun hubungan kita tidak dalam, kita masih pernah melalui hal bersama." "Apakah kamu memiliki peta laut setan?" tanya Wang Ling. "Aku tidak punya peta laut setan. Jika saudara Wang menginginkannya, kamu dapat mencari di pavilion harta karun di kota utama." Cahaya dingin melintas di mata Wang Ling. Dia tahu bahwa Qiu Siping adalah orang yang licik. Jadi Wang Ling sedikit memberikan ancaman padanya agar gagal membunuh Li Xuan dan Lao Qiu. Dengan ini Qiu Siping menghela nafas dan melemparkan pelakat giok. Itu berisi semua pengetahuan peta tentang laut setan dari semua tahun yang telah aku telusuri. Mungkin ada beberapa kesalahan, tetapi tidak terlalu banyak. Jika tidak ada yang lain, saudara Wang, aku akan pergi. Terima kasih banyak. Wang Ling tersenyum. Qiu Siping langsung berteleportasi pergi mengejar. Wang Ling memegang pelakat giok dan memindainya dengan kesadaran ilahinya. Pelakat giok berisikan peta yang sangat rinci, tetapi tidak banyak tentang laut luar. Di dalam wilayah laut dalam ada lokasi formasi teleportasi kuno. Jadi Wang Ling segera terbang menuju kota berulang tinta karena ada formasi teleportasi kuno di 300.000 mil dari kota. Selama perjalanan, Wang Ling mengumpulkan inti dari semua binatang buas yang dilewatinya. Hingga akhirnya Wang Ling bertemu monster nyamuk besar dan mulai menyerang Wang Ling. Namun tidak ada satupun serangan mengenai Wang Ling. Wang Ling mengeluarkan iblis suligau dan si kera yang membuat nyamuk itu lari. Wang Ling mengeluarkan cermin perunggu untuk menyerangnya, tapi nyamuk itu mengeluarkan gas hitam dan serangan cermin menjadi batu. Setelah itu Wang Ling membuat tiruan nyamuk besar menggunakan cermin perunggu. Hal ini membuat nyamuk besar kembali dan terjadilah pertarungan antar sesama nyamuk. Setelah beberapa ronde, Wang Ling memperlambat tiruan nyamuk dan nyamuk asli dengan habis-habisan menghajar nyamuk palsu hingga kembali ke cermin. Setelah itu nyamuknya menyerang Wang Ling kembali, tapi dia tidak jadi dan berbalik melarikan diri. Wang Ling berkata ingin melarikan diri. Dia mengeluarkan bendera larangan tunggal dan sebuah serangan seperti meteoroid menembak ke arah nyamuk itu hingga terjatuh dari langit ke tangan Wang Ling dalam kondisi terluka parah. Ekspresi Wang Ling tenang. Dia menjatuhkan setetes darah ke tubuh nyamuk, lalu diberikan beberapa pil obat. Setelah itu nyamuk kembali sembuh total yang membuat nyamuk bahagia. Kemudian Wang Ling memberi nyamuk itu puluhan inti monster dan secara bertahap tubuhnya menjadi lebih besar. Lalu menjadi tumpangan super cepat bagi Wang Ling menuju kota. Setelah beberapa waktu dia akhirnya sampai di kota.
Wang Ling kemudian melihat seorang pemuda tampan lari ke arahnya. Dia sedang dikejar seorang pak tua yang dengan paksa merebut sebuah batu ungu dari tangan pemuda itu. Wang Ling mencoba menghalanginya, tapi pak tua di tahap pendirian yayasan itu terlalu arogan pada Wang Ling, hingga akhirnya dia terpaksa membunuhnya. Namun sebelum kematiannya, dia telah mengirim sinyal, menyebabkan masalah tidak berhenti sampai di sini. Akhirnya seorang pak tua botak bernama Lian Mo, penjaga kota di tahap awal jiwa yang baru lahir, muncul. Namun Lian Mo tidak menemukan keberadaan Wang Ling, tapi tiba-tiba Wang Ling muncul di depannya dan menggunakan bendera larangan. Segera batasan menjadi sangkar gelap yang mengurung Lian Mo. Wajah Lian Mo menjadi suram berkata, "Rekan kultivator, ini adalah kesalahpahaman." Namun Wang Ling tidak memperdulikannya dan melepaskan 9 naga yang diciptakan dari bendera larangan. Di bawah serangan itu, Lian Mo menggigit lidahnya dan membentuk segel untuk keluar dari sangkar gelap. Di saat itu juga 9 naga menerkam ke arahnya. Lian Mo mengeluarkan trisula dan menghancurkan 9 naga. Di waktu yang bersamaan, Wang Ling menyerangnya dengan pedang beracun, hingga Lian Mo memuntahkan darah. Jatuh dengan situasi kritis, Lian Mo melarikan diri dengan jiwa lahiriahnya. Di saat itu juga, 3 kultivator jiwa yang baru lahir, teman Lian Mo, ingin membantu, tapi terhalang oleh batasan. Sementara jiwa lahiriah Lian Mo dihadang oleh nyamuk besar dan jiwa lahiriahnya disedot sampai habis. Wang Ling kemudian mengambil tas penyimpanan Lian Mo dan memindainya, menemukan sebuah token bertuliskan rahasia. Sementara 3 kultivator jiwa yang baru lahir segera mundur untuk melaporkan masalah ini pada atasan mereka. Wang Ling kemudian dengan jubah penyamaran mendatangi sebuah toko dan memasuki sebuah aula besar untuk melakukan pertukaran rahasia yang telah dipasang batasan kuat. Wang Ling melihat sekeliling, ada lebih dari 30 kultivator jiwa yang baru lahir berpartisipasi duduk di meja. Setelah semua orang berkumpul, seorang pak tua bangun dan berpidato, lalu mengeluarkan banyak harta dari tas penyimpanannya. Pak tua itu berkata, "Ini berasal dari makhluk jiwa kualitas menengah yang kekuatannya sama dengan kultivator jiwa lahiriah tahap akhir. Harta sihir ini semuanya terbuat dari tulang binatang jiwa kualitas menengah, terutama lonceng ini. Saya akan mengambil batu jiwa untuk barang-barang ini." Setelah menunggu lama, seorang kultivator menukar batu jiwa untuk lonceng. Segera giliran orang-orang berikutnya. Kemudian setelah beberapa pertukaran, seorang kultivator berjubah berjalan ke depan dan mengeluarkan 8 harta kuno. Di antaranya ada katalog bintang buas kuno, tag rahasia dunia kultivasi kuno, catatan produksi transfer ari kuno, dan yang lainnya. Kultivator itu akan menukar barangnya dengan 5 inti makhluk jiwa kualitas menengah untuk 1 barang. Pemandangan di depan ini mengejutkan semua orang termasuk Wang Ling. Banyak kultivator tidak berani melakukan pertukaran karena harganya terlalu tinggi, membuat kultivator itu hanya bisa menghela nafas dan pergi. Setelah itu Wang Ling maju ke depan dan mengeluarkan beberapa harta yang cukup tinggi, tapi tidak menarik minat kultivator. Wang Ling berencana untuk menukarkan hartanya dengan peta planet Sazuka, membuat semua orang terdiam. Hingga akhirnya seorang pak tua bernama Zhao Wude tahap menengah jiwa lahiriah bergerak. Dia memiliki peta kualitas tinggi laut setan dengan 4 benua di sekitarnya, termasuk 148 negara. Namun dia meminta pertukaran dilakukan secara 4 mata. Kemudian Zhao Wude dan Wang Ling saling berkenalan. Lalu Zhao Wude mengeluarkan pelaka giok berisikan peta planet Sazuka. Wang Ling melihat hologram peta di depannya yang tercatat secara terperinci dengan berbagai keadaan geografis daerah, letak formasi teleportasi kuno, bahkan tentang tingkatan kultivator di sana.
Namun yang utama, Wang Ling melihat negara Zhao di sana. Zhao Wude akan memberikan peta itu untuk Wang Ling dengan syarat dia harus membunuh kultivator jiwa yang baru lahir tahap akhir. Wang Ling langsung menyetujuinya dan Zhao Wude segera memimpin jalan. Akan tetapi, ini hanyalah drama yang dimainkan Zhao Wude untuk menjebak Wang Ling. Zhao Wude telah mempersiapkan 4 kultivator jiwa yang baru lahir untuk menyergap dan membunuh Wang Ling. Namun, Zhao Wude sungguh tidak menyangka akan diketahui sejak awal, dan dia langsung mati oleh kesadaran ekstrim Wang Ling dan jiwa lahiriahnya dilahap. Setelah itu dia membunuh 4 orang lainnya dengan kesadaran ekstrim dalam sekali gerakan. Kemudian Wang Ling berhasil menemukan susunan teleportasi kuno menuju negara Zhao dan menggunakan batu jiwa dan berhasil mengaktifkan formasi. Mata Wang Ling langsung menjadi tajam berkata, "Aku telah menunggu hari ini selama 400 tahun. Negara Zhao, aku kembali untuk memusnahkan seluruh keluarga Teng Huyuan." Dia langsung diteleportasi ke negara Zhao. Dengan demikian, perjalanan Wang Ling untuk membantai satu persatu keluarga Teng Huyuan secara resmi dimulai. Namun Mimin perlu mengatakan bahwa akan ada modifikasi yang cukup besar di animasi Donghuanya setelah dirilis. Bahkan ada beberapa plot yang akan dihapus untuk mempercepat jalan cerita. Yang baca novelnya seharusnya mengetahuinya setelah melihat video preview. Seperti Wang Ling konflik dengan penguasa kota, rencana penyergapan Wang Ling, dan dirampok setelah pertukaran rahasia.